Shalom, hari ini kita akan merenungkan kitab Yeremia pasal 29, teksnya ayat 1-14, dan sudah dibagi dua paragraf. Paragraf yang pertama ayat 1-9, Tuhan perintahkan kepada semua orang buangan akan diam di Babel dengan buat kebun, berkeluarga, sambil berdoa untuk kesejahteraan kota dan kesejahteraan sendiri. Paragraf yang kedua ayat 10-14, Tuhan janji akan memulihkan keadaan mereka dan akan mengembalikan mereka ke tempat yang dari mana Ia telah membuang mereka. Kesimpulan hari ini, pada pasal 29, Yeremia mengirim surat kepada rakyat Yehuda sedang dalam pembuangan Babel untuk memberitakan rencana Tuhan. Mereka harus tambah banyak di Babel dengan buat kebun dan berkeluarga. Dan jangan percaya dan mendengarkan nubuat yang akan kembali secepatnya juga. Tetapi harus percaya rencana Tuhan akan kembalikan. Tuhan berkata bahwa rancangannya adalah rancangan damai sejahtera dan bukan rancangan kecelakaan untuk memberikan kepadanya hari depan yang penuh harapan. Tuhan mendengar doa mereka dan akan mengembalikan setelah 70 tahun. Ajaran tentang Allahnya. Pertama, Tuhan berfirman kepada semua orang buangan melalui surat Yeremia. Akan mereka diam di Babel dengan buat kebun, berkeluarga, sambil berdoa untuk kesejahteraan kota dan kesejahteraan sendiri. Kedua, Tuhan janji bahwa apabila telah genap 70 tahun bagi Babel, Ia baru memperhatikan mereka. Ia akan menepati janjinya dengan mengembalikan mereka ke Yerusalem. Ketiga, rancangan-rancangan apa yang ada pada Tuhan mengenai umat Yehuda, yaitu rancangan damai sejahtera dan bukan rancangan kecelakaan, untuk memberikan kepada mereka hari depan yang penuh harapannya. Ajaran tentang manusianya. Pertama, semua orang buangan di Babel harus diam di sana dengan buat kebun, berkeluarga. Juga mereka harus berdoa untuk kesejahteraan kota dan kesejahteraan sendiri. Kedua, tidak boleh diperdayakan oleh nabi-nabi mereka yang ada di tengah-tengah mereka dan oleh juru-juru tunung, dan tidak boleh dengarkan mimpi-mimpi yang mereka mimpikan. Ketiga, apabila mereka bersuruh dan datang untuk berdoa kepadanya, Ia akan mendengarkan mereka. Apabila mereka mencarinya, mereka akan menemukannya. Apabila mereka menanyakannya dengan segenap hati, Ia akan memberi mereka menemukannya. Sehingga aplikasi hari ini. Pertama, diam di tempat masing-masing yang Tuhan mengutus Anda, sambil berdoa untuk kesejahteraan masyarakat dan kesejahteraan sendiri. Dimanapun tempat ini, Tuhan sudah mengutus Anda supaya menggenapi rencana Tuhan. Kita harus menerima ini. Kedua, jangan mendengarkan nubuat atau perkataan nabi-nabi palsu, juru tunung, juru mimpi. Janganlah mendengarkan tentang itu. Hanya renungkan dan hanya mendengarkan firman saja. Ketiga, percayalah akan rancangan Tuhan damai sejahtera dan bukan rancangan kecelakaan. Dan berseru kepada Tuhan dengan percaya akan Ia mendengarkan. Tuhan pasti akan memberikan damai sejahtera dan Tuhan pasti akan mendengarkan doa Anda. Akhirnya praktik hari ini, tetap berjaga tempat pelayanan dengan percaya bahwa Tuhan telah menetapkan Anda di tempat itu, dan berdoa untuk kesejahteraan masyarakat dan kesejahteraan sendiri. Melalui itu, kita harus menjadi salah satu teladan bagi mereka tentang kesejahteraan Tuhan. Dan kita harus menjadinya hamba Tuhan yang damai dengan mereka juga. Hari ini juga kita harus menangguhnya tentang itu. Hari ini juga selama melayani, Tuhan Yesus memberkati.